Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hai. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan ya. Amin. Nah teman-teman semua, ada yang tahu gak sih aku ini siapa dan aku ini mau ngapain sih di sini? Enggak ya, gak ada yang tahu. Oke, sebelumnya izinkan aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Justin Farigi Indrawan. Kalian teman-teman semua bisa panggil aku Kang Justin, oke? Kalau misalkan mungkin teman-teman ngerasanya kayak Kang Justin mungkin terlalu asing buat menurut aku gitu ya, buat ngucapinnya. Gak apa-apa, teman-teman bisa panggil aku Kang Agus ya. Gak apa-apa kok. Aku lahir di Bandung ya, tanggal 3 Agustus tahun 2007. Nah, aku ini dari mana sih? Nah, jadi buat teman-teman semua, aku ini berasal dari organisasi yang bernama CSP. Ada yang tahu gak? Nggak ada? Jadi teman-teman, CSP ini adalah cegah sebelum parah. Tujuan organisasi ini apa sih sebenarnya? Apa ada yang tahu? Nah, tujuan organisasi ini adalah untuk mengedukasi teman-teman dan juga memberikan sosialisasi kepada teman-teman untuk tetap menyayangi tubuh teman-teman dan juga memberikan panduan tentang kesehatan teman-teman seperti itu. Aku ini adalah relawan dari organisasi tersebut. Nah, sebelum kita masuk, aku juga punya slogan nih buat teman-teman semua. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi slogannya itu, ketika aku bilang CSP, teman-teman bilangnya lebih baik mencegah daripada mengobati, oke? Oke, kita tes. CSP Lebih baik mencegah daripada mengobati. tepuk tangan dong. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang merokok. Sepertinya udah biasa lah ya mungkin mendengar kata merokok dan lain-lain. Apalagi teman-teman mungkin untuk teman-teman yang perokok ya, mungkin teman-teman juga sering melihat di iklan rokok maupun di dibungkus rokok tersebut ya, bahwa ada tulisan merokok itu membunuhmu, betul? Nah, seperti yang kita tahu, mungkin kita harus mendalami kalimat tersebut, oke? Oke, mari kita lihat. Seberapa sering teman-teman melihat orang merokok? Sering banget ya, di jalan, di pasar, di rumah sakit, di luarnya gitu ya, tempat wisata, bahkan di rumah sekalipun, betul? Nah, berikut adalah data frekuensi orang-orang merokok di Bandung. Banyak ya, ada 5 orang. 5 orang tuh bukan sedikit loh teman-teman. Dan ini ada kategorinya juga teman-teman. Jadi, kita tuh sering banget melihat orang-orang merokok, betul? Nah, dan juga untuk zaman sekarang nih teman-teman, kita gak asing ya dengan cewek yang merokok. Sering kan? Teman-teman semua ngelihat ada cewek nih ngerokok. Betul gak? Andai teman-teman tahu, ini menurut data dari Kemenkes, 70 juta perokok aktif, 7,4 jutanya itu adalah anak-anak dan remaja yang usianya sekitar 10 hingga 18 tahun. 300.000 itu 300.000 itu merenggut nyawa seseorang. Ini menurut data dari Kumparan. Dan ini sudah termasuk data nasional teman-teman. Oke. Nah, andai teman-teman tahu, selain merokok ini merusak tubuh kita, merokok ini juga ada dampak khusus. Mungkin dampak yang hanya akan dirasakan oleh para wanita. Ada yang tahu nggak? Selain kanker dan lain-lain. Jadi, merokok untuk wanita, yang pertama, yang pasti merusak citra. Yang harusnya perempuan terlihat elegan dan sopan, citranya akan rusak nih, hanya karena sebatang rokok. Atau vape, itu sama aja ya, dua-duanya sama itu. Yang kedua, meningkatkan risiko kematian. Menyebabkan kanker payudara, menyebabkan kanker serviks, dan yang penting, meningkatkan penuaan dini. Teman-teman, andai teman-teman tahu, kita sebagai manusia, kenapa sih orang-orang ini memilih untuk merokok?
Ada yang tahu gak? Kenapa? Lihat temennya, betul. Siapa namanya? Adinda. Tepuk tangan untuk Adinda dong. Nah, betul. Karena temennya dan juga lingkungan. Contoh, kita ambil contoh ya. Ini real case. Ketika kalian punya circle misalkan 5 orang, 4-nya ngerokok, kalian akan menjadi salah satu dari perokok tersebut. Betul? Nah, oleh karena itu, kita harus mencegahnya. Tapi pertanyaannya, kenapa harus dicegah sih? Kan bisa diobatin juga. Tinggal ke dokter. Betul? Oke. Kita lihat video berikut. Video yang ditampilkan yaitu mengapa pencegahan itu penting. Pencegahan itu dilakukan sedari awal sebelum teman-teman memulai, atau mungkin sudah memulai tapi belum terlalu lama. Jadinya ketika kalian mencegah, kalian juga tidak akan mendapatkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Tetapi ketika teman-teman hanya memilih untuk mengobati, ketika penyakitnya sudah terlalu parah dan juga sudah tidak bisa disembuhkan, mohon maaf, teman-teman sudah tidak lagi ada harapan. Mungkin ada, tapi sedikit. Oleh karena itu, lebih baik kita cegah daripada kita mengobati. Betul, daripada kita mengobati. Oke, teman-teman semua, kita tuh harus ngapain sih agar kita mungkin yang tidak merokok, alhamdulillah begitu ya, tidak terkena paparan zat racun. Atau mungkin buat teman-teman yang sudah merokok nih, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita mencegah kegiatan merokok tersebut? Ada yang tahu? Apa aja? Kita harus ngapain sih biar kita gak merokok? Makan permen bisa. Buat siapa? Siapa namanya? Tepuk tangan untuk Kak Ismi. Betul, makan permen. Terus ada lagi? Ngemil bisa. Siapa? Namanya? Ada Ayla, keren. Nah, teman-teman, cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah rokok ini adalah yang pertama, kita harus berolahraga, teman-teman. Kenapa sih harus berolahraga? Bayangin teman-teman, teman-teman udah merokok, udah olahraga, double kan penyakitnya, betul? Betul gak? Nah, oleh karena itu, kita harus tetap bugar, teman-teman. Jangan diamkan sendi-sendimu, biarkan bergerak gitu ya, melatih otot, melatih organ, dan lain-lain. Betul? Lalu yang kedua, menjaga kualitas tidur. Siapa di sini yang sering begadang? Sangat banyak ya. Oke teman-teman, menjaga kualitas tidur itu penting. Kenapa penting? Karena dengan kita menjaga kualitas tidur, kita juga akan menjaga kualitas hidup kita untuk masa depan yang lebih cerah tentunya. Oleh karena itu, kualitas tidur itu penting dan juga durasi pun penting. Oke? Lalu selanjutnya, hindari kegiatan yang memicu Anda untuk ingin merokok. Mungkin ini untuk para perokok ya. Lalu selanjutnya, mencari dukungan untuk berhenti merokok. Seperti yang saya katakan sebelumnya, real case, kasus aslinya, ketika kalian punya circle 5 orang dan 4 orang yang ngerokok, kalian akan menjadi salah satu dari perokok tersebut. Ya. Oleh karena itu, carilah dukungan untuk teman-teman. Mungkin yang sudah merokok, carilah dukungan untuk berhenti merokok, teman-teman. Karena merokok ini sangat buruk sekali dampaknya, teman-teman. Mungkin memang untuk diri kita sendiri ini sangat buruk ya, teman-teman semua. Tetapi, andai teman-teman tahu, merokok ini juga bukan hanya dampaknya ke tubuh kita sendiri, teman-teman, tetapi juga kepada lingkungan, kepada orang lain. Ketika kita ambil contoh misalkan, ada teman-teman semua punya teman nih, ngerokok di pinggir kalian. Kalian akan menjadi perokok juga itu. Benar gak? Kalian akan menjadi perokok pasif. Betul. Perokok pasif itu lebih berbahaya karena apa? Karena kita terpapar oleh racun rokok tersebut, teman-teman. Ya. Lalu mengelola stres. Biasanya orang-orang yang mencoba untuk merokok itu karena mereka stres, teman-teman. Di saat mereka stres, mereka butuh yang namanya relaksasi. Nikotin merupakan zat yang memang bisa merelaksasikan, tetapi dampak buruknya adalah dia membuat kecanduan. Jadi ketika teman-teman mencoba akhirnya ketagihan,
itu akan menjadi kasus yang mungkin sebenarnya sepele ya. Tapi ketika kita perhatikan lebih dalam, itu tuh sangat amat buruk untuk kita, untuk teman-teman yang lain, untuk lingkungan sekitar. Ya. Oleh karena itu mari kita kelola stres kita dengan banyak caranya. Kita bisa yoga, kita bisa meditasi. Oke? Oke. Kenali tanda awal gejala penyakit karena merokok. Batuk kronis, sesak nafas berat, nyeri dada, kelelahan berlebihan, iritasi tenggorokan. Mungkin kedengarannya kayak, ini mah penyakit biasa, aku juga sering gitu ya. Tapi teman-teman, pembedanya adalah ketika teman-teman ini merasakan ini tidak normal jangka waktunya, kayak seperti 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin lebih, segera periksa ke dokter ya teman-teman. Tapi Kak, aku takut nih buat periksa ke dokter. Teman-teman jangan takut buat periksa ke dokter, oke? Karena dokter itu dibentuk untuk menyembuhkan teman-teman, bukan untuk menakuti teman-teman dengan penyakit yang ada. Ya, jadi jangan takut untuk ke dokter dan lakukan medical check up secara rutin. Seperti itu. Nah, aku juga punya slogan untuk kegiatan ini. Bisa teman-teman ikutin? Masih semangat gak nih? Masih. Oke. Jadi gerakannya gini ya. 3S itu adalah stop merokok, sayangi tubuh dan keluarga, sehat untuk masa depan yang cerah. Bisa? Oke, 3S. Stop merokok, sayangi tubuh dan keluarga, sehat untuk masa depan yang cerah. Ayo tepuk tangan dulu. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu mari kita berhenti merokok teman-teman, karena ini sangat amat berdampak buruk untuk keuangan kita, untuk kesehatan, untuk orang lain. Intinya merokok ini tidak baik. Maka dari itu kampanye ini dibuat untuk teman-teman semua agar bisa berhenti dan juga memberitahu orang lain bahwa merokok itu buruk. Oke? Sekian dulu dari aku. Terima kasih banget buat teman-teman semua sudah mendengarkan aku ya dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat teman-teman sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat yang tidak enak untuk diucapkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.